Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Danufaja dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 19. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu kalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah ilmu kalam pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, umat Islam bersatu, tidak terpecah belah. Tidak ada kelompok atau firqah-firqah. Setiap persoalan atau pemasalahan langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Perpecahan baru muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Adanya perselisihan siapa yang paling berhak menggantikan Nabi SAW. Kaum Ansor dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dan kaum Muhajirin dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, dan terjadi musyawarah di Tasyakhifah Bani Sa'idah. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 11-13 Hijriah, persatuan umat Islam masih dapat dijaga dan dipertahankan walaupun ada beberapa persoalan, yaitu sempat munculnya nabi palsu dan keengganan membayar zakat. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab tahun 13-23 Hijriah, persatuan umat Islam masih dapat dijaga dan diperhatikan dan dipertahankan pula dengan ketegasan beliau dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan tahun 23-35 Hijriah, reformasi administrasi pemerintah memicu perpecahan umat Islam. Pada 6 tahun, peristiwa situasi dan kondisi pemerintahan begitu baik dan banyak prestasi. Selanjutnya, situasi menjadi tidak stabil. Puncaknya yaitu Khalifah Utsman bin Affan yang dikenal dengan fitnah kubra. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib tahun 35-40 Hijriah. Di masa ini terjadi perpecahan umat Islam. Terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Munculnya 3 kelompok, yaitu Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah, terjadi pada tahun 661-750 Masehi. Terjadinya kedaulatan Islam yang kuat dan tetapi perdebatan di bidang akidah menajam, memasuki pemikiran yang sebelumnya beliau sentuh, yaitu perkembangan pemikiran kalam dan membahas masalah qadar dan istita'ah yang sebelumnya tidak sentuh. Banyak umat Islam apatis atau beranggapan semua yang terjadi sudah menjadi. Surat Takdir atau Jabaniyah atau Zam bin Abi Sufyan. Reaksi terhadap pemikiran Jabariyah dan muncul aliran-aliran Qadariyah oleh Ma'ban al-Juhaini. Hasan al-Basri, pelaku atau dosa besar, yaitu fasik tapi tidak keluar mukmin. Nomor 4, pada masa Bani Abbasiyah, terjadi pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Hubungan bangsa Arab dengan Ajam mencapai puncaknya. Di masa ini, gerakan penerjemah filsafat Yunani dan Persia, transfer ilmu pengetahuan dari luar Islam, dan adanya disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Imam Abu Hanifah adalah pengarang kitab Al-Alim wal Muta'alim dan Fiqh Akbar. Khalifah Al-Ma'mun Al-Mutasir dan Watsiyah menjadikan Mu'tazilah jadi faham resmi Khalifah Abbasiyah. Abu Hasan Al-Asy'ari dari Abu Mansur Al-Maturidi memadukan dalil, nakli, dan akil. Nomor 5, akidah sesuai Bani Abbasiyah. Faham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang pesat sehingga menjadi faham mayoritas umat Islam yang mampu memadukan antara dalil dan akil atau filsafat. Taqiyuddin bin Ta'miyah adalah pembongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni Al-Quran atau hadis. Perkembangan gerakan Ibnu Ta'miyah ini dikenal dengan gerakan Salafi. Yang keenam, peristiwa Tahkim.
peristiwa perundingan antara Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Damatul Jandal setelah peristiwa Perang Siffin yang terjadi pada bulan Syafar 37 Hijriah atau 667 Masehi. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin Ash. Isi perjanjian sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah diturunkan dari jabatannya. Pidato pertama Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan apa adanya, yaitu menurunkan Ali dan jabatannya. Sedangkan Amr bin Ash dalam pidatonya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Yang terakhir nomor 7, akibat peristiwa Tahkim. Umat Islam terpecah dalam 3 faksi. Yang pertama adalah kelompok setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kelompoknya yaitu Syiah. Yang kedua kelompok yang keluar dari Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompoknya bernama Khawarij. Dan yang ketiga kelompok yang mendukung Muawiyah, yaitu kelompok Muawiyah. Yang terakhir awalnya perdebatan politik, tapi kemudian merambah ke daerah akidah. Khawarij mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan Amr. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.